Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, sobat-sobat, kawan-kawan, adik-adik semua, selamat bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-28 ini mungkin kita agak masuk sangat dalam ya terkait dengan keilmuan ya. Kalau kemarin kan kita bicara filsafat ya, jadi ada 3 bagian besar filsafat. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang keilmuan ya, keilmuan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin nanti sewaktu-waktu saya akan menjelaskan tentang hubungan antara filsafat dengan ilmu. Tapi saat ini kita masih fokus kepada masalah ilmu. Bapak Ibu, kawan-kawan dan adik-adik semua, bagaimana kita ketahui bersama bahwa ilmu atau sains itu kalau di dalam eh, tradisi keilmuan Islam itu dikenal dengan istilah fan, al-fannu. Misalnya fan tafsir, fan tarikh, ya, fan akhlak. Oh, fannya apa itu? Oh, fan tarikh. Itu biasanya dikenal di madrasah diniyah yang biasa dilakukan di siang hari ya. Ada fun apa? Fun tahajji misalnya. Fun-nya fun hot dan sebagainya. Jadi fun itu semacam mata pelajaran ya, mata pelajaran. Tetapi sebenarnya fun di sini adalah sebuah disiplin keilmuan. Nah, terkait dengan fun ini atau dengan disiplin keilmuan ini, sebenarnya di dalam kajian keislaman itu ada yang kita kenal dengan istilah mabadi asyrah, ya, mabadi asyrah atau prinsip-prinsip yang atau dasar-dasar yang 10. Itu biasanya digunakan untuk untuk mengetahui tentang ilmu tersebut ya. Misalnya ya ilmu nahwu misalnya, ilmu sorof misalnya, ilmu balaghah misalnya, ilmu hadis misalnya seperti itu ya. Atau ilmu usul fikih misalnya seperti itu ya. Atau ilmu fikih misalnya seperti itu. Itu ada istilah mabadi asyrah atau prinsip-prinsip yang 10. Nah, eh, biasanya kalau di dunia Islam itu dengan adanya syair itu dengan adanya syair itu lebih mudah untuk diingat ya untuk diingat. Nah ini mungkin saya akan membacakan terkait dengan tentang mabadi asyrah. Innama bati kulli fannin asyara al-haddu wal maudu thumma thamra wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'di iqtafa wa man daral jami'a hadza syarafa masailu wal ba'du bil ba'di iqtafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Nah, biasanya begitu. Ketika kita membaca syair, bentuknya bentuk bait-bait seperti ini bahannya biasa ini ya, ini bahannya bahan rojas ya. Jadi ini biasa dengan adanya menghafal syair seperti itu, biasanya santri-santri di pesantren tuh modelnya seperti itu. Jadi dihafal syairnya untuk mengetahui apa sih sebenarnya mabadi asyrah itu. Nah, gitu ya. Nah, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa mabadi asyrah itu kita ingin melihat sebuah disiplin keilmuan. Misalnya tadi ilmu hadis, ilmu nahwu, kemudian ada ilmu balaghah dan sebagainya dan sebagainya. Itu biasanya ditulis oleh para muallif atau oleh para musannaf, oleh pengarang kitab itu di depan biasanya ada 10 kaidah 10 prinsip atau 10 dasar-dasar utama. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama yaitu adalah al-haddu.
atau definisi. Definisi. Jadi ilmu itu definisinya apa? Definisinya apa? Kemudian yang kedua adalah maudhu. Maudhu itu objek kajian, ya, objek kajian. Nah, yang kedua adalah objek kajian. Yang ketiga adalah tamroh. Nah, tamroh itu ya semacam buah. Ya. Buah tamroh itu dari kata buah. Ya. Artinya buah-buah itu ya manfaatnya apa, kemudian bisa digunakan untuk apa, untuk manfaatnya apa, dan sebagainya. Nah, itu nanti terkait dengan terkait dengan filsafat nanti akan kita sampaikan. Tapi saat ini kita fokus kepada mabadi asyroh untuk disiplin keilmuan dalam ilmu-ilmu keislaman ya. Kemudian nisbah. Nah, nisbah itu hubungan antara ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain itu seperti apa. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah wafadluhu atau keutamaannya. Jadi semua ilmu itu pasti memiliki keutamaan dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain atau kalau dikomparasikan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian yang keenam itu apa? Wal wadi'u. Wadi itu orang-orang yang meletakkan, meletakkan. Jadi yang punggawa-punggawanya lah, katakanlah begitu ya. Jadi peletak dasar ilmu itu, kemudian yang mengembangkan dan yang memiliki kontribusi yang sangat besar, itu namanya wadi. Ya. Kemudian al-ismu, jadi nama funnya itu apa? Nama disiplin keilmuannya itu apa? Nah, kalau di dalam ilmu umum misalnya disiplin ilmu hukum, disiplin ilmu sosiologi. Nah, kalau dalam ilmu-ilmu yang biasa kan ada logos ya, dari kata logos ya. Teologi, biologi, kemudian kosmologi, antropologi, kriminologi, nah, klimatologi, nah, macam-macam lah. Nah, kalau di dalam tradisi keislaman itu istilahnya adalah al-ismu, nama dari disiplin ilmu itu apa. Kemudian yang kedelapan adalah al-istimdad. Al-istimdad itu dasarnya itu apa? Sumbernya itu apa? Dasarnya. Memang kalau dalam kajian Islam biasanya dasarnya itu selalu Al-Quran. Selalu ya. Al-Quran, hadis, macam-macam. Tetapi kalau disiplin keilmuan yang lain kan tidak hanya itu ya. Jadi sumbernya atau dasarnya tidak hanya itu. Kemudian yang kesembilan adalah hukum. Hukum mempelajari itu. Hukum mendalami, hukum melakukan penelitian, hukum mengajarkan, hukum mempelajari, mendalami, kemudian melakukan penelitian dan mengajarkan sekaligus menebarkan ilmu itu. Kemudian yang terakhir adalah masail. Masail itu maksudnya kalau dalam istilah sekarang itu topik ya, topik ya, topik ya. Apa istilahnya? Kalau dalam istilah kurikulum merdeka itu TP, nah, TP capaian pembelajaran. Nah, itu topiknya, ya itu topiknya. Mau apa? Pokok bahasannya seperti apa kalau dalam kurikulum 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 KBK atau kurikulum KTSP itu kan semacam standar kompetensinya apa, topiknya apa, indikatornya apa, topiknya apa. Nah, itu ada 10 ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi dalam tradisi keislaman kalau berbicara tentang ilmu itu ada 10 prinsip dasar. 10 prinsip dasar. Yang pertama adalah definisi. Definisi ilmunya itu apa. Yang kedua adalah objeknya itu apa, tentang apa. Kemudian yang ketiga itu manfaatnya itu apa. Yang keempat itu hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain itu seperti apa. Kemudian yang kelima itu keutamaannya itu apa. Keutamaannya dari ilmu itu apa. Kemudian yang keenam adalah peletak dasar atau pengembang atau dedengkot lah katakanlah begitu. Dedengkot ilmu itu siapa? Nah, jadi pelopor katakanlah begitu ya. Pelopor ilmu itu siapa? Yang ketujuh adalah nama. Nama dari ilmu tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah dasar-dasarnya atau sumber-sumbernya. Kemudian yang kesembilan adalah hukum mempelajari itu, hukum mendalami itu, hukum melakukan penelitian tentang itu, dan hukum mengajarkan atau menebarkan ilmu kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah topik-topik bahasan atau pokok-pokok bahasan. Jadi ada
10 Bapak Ibu ya. Mungkin saya bacakan sekali lagi terkait dengan syairnya dengan Bahar Rojas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kulli fanin asyara al-haddu wal mawdu'u thumma thamra wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Barangkali demikian untuk pertemuan ini. Terima kasih. Kita ucapkan tagline kita. Sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.